So you're a cook? Yeah, I'm a sous chef right now. Hai gengs, welcome to Genggong's Movie. Hari ini aku mau cerita film drama Amerika yang berjudul Today's Special. Dirilis tahun 2009. Film ini film spoiler ya gengs. Setelah nonton ini, kamu wajib nonton fullnya ya, karena alur ceritanya inspiratif dan menyentuh hati. Langsung aja yuk, let's go to the movie. I think too much. You're alive. Pria ini bernama Samir. Selama 6 tahun, dia telah mendedikasikan dirinya sebagai asisten koki di sebuah restoran terkenal di New York, di mana dia memimpin semua juru masak untuk menyajikan makanan sesuai standar restoran. Suatu hari, dia ingin meminta promosi kepada bosnya. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, dia secara tidak sengaja menabrak seorang pelayan yang membawa makanan. Dengan sangat hati-hati, dengan bantuan semua juru masak lainnya, dia akhirnya berhasil mengganti makanan yang tumpah dengan baik. Di malam hari, setelah bekerja, ketika Samir sedang menikmati minumannya, dia terkejut dengan berita pengangkatan kepala koki baru. Tetapi orang itu bukan dia, melainkan seorang pemuda yang baru saja dipekerjakan. Dia merasa tersinggung, segera memprotes bosnya. Awalnya, bosnya mengabaikannya. Tetapi si Samir terus mendesak dan mengingatkan jasanya di restoran. Bosnya merasa kesal, dan sambil menahan emosinya, bosnya mulai mengkritik Samir dengan tajam, lalu memecatnya tanpa sedikit ragu. Hey, Samir. Samir yang kesal segera curhat kepada temannya, mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Paris untuk bertemu koki idolanya. Temannya tidak terlalu mendukung, tetapi Samir bersikeras karena ambisinya tidak bisa ditahan. Temannya menyarankan agar dia meminta izin kepada orang tuanya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Samir buru-buru pergi ke rumah orang tuanya. Dan setibanya di sana, bukannya menanyakan tentang keadaannya, ibunya malah menanyakan tentang kehidupan cintanya dan calon menantu. Memang usianya sudah tidak muda lagi, sehingga ibunya memutuskan untuk mencari calon istri untuknya di internet. Samir yang sudah jenuh dan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara, akhirnya pergi menemui Hakim ayahnya. Dia segera pergi ke restoran ayahnya dan menemuinya. Hakim tampak terkejut dengan kedatangan mendadak Samir. Dia mengira Samir datang untuk meminta uang. Jadi dia menghindari berbicara dengannya dan malah meninggalkannya untuk menelepon. Samir mencoba bersabar sambil menahan emosinya. Ketika mereka melihat sekelompok gadis di depan restoran, Hakim segera mendekati mereka dan mengundang mereka ke restorannya. Dia bahkan tidak ragu memberikan diskon besar kepada mereka. Tetapi justru mereka pergi. Free papadam! Melihat apa yang terjadi, Samir mulai merasa kasihan pada ayahnya. Tak lama kemudian, Samir mulai berbicara tentang tujuannya datang ke restoran ayahnya. Dia meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Paris. Tetapi bukannya mendapat dukungan, dia malah mendapat hinaan dari ayahnya. Samir diremehkan dan dibandingkan dengan mendiang kakaknya, Ali. Samir yang tidak bisa mengendalikan emosinya menjadi marah dan menyebabkan pertengkaran dengan ayahnya. Tiba-tiba dada Hakim terasa sakit dan dia segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Hakim terbaring tidak sadarkan diri. Ibu Samir terus menangis karena khawatir. Samir sedih melihat kondisi ayahnya, sehingga dia memutuskan untuk mengurus restoran ayahnya untuk sementara waktu. Dia terpaksa kembali ke rumah dan memulai kehidupan barunya, di mana dia sibuk dengan kegiatan barunya, mengelola restoran ayahnya yang berada di ambang kebangkrutan.
sambil terus mencari informasi tentang acara memasak di Paris. Malam itu Tuan Amit, teman Hakim, datang dan menyuruhnya berhenti mengelola restoran karena itu akan buruk bagi jantungnya, dan terus membujuknya untuk menjual restoran tersebut karena dia ingin membelinya dan mengubahnya menjadi waralaba. Hakim masih ragu, tetapi Tuan Amit terus mendesak dan bahkan menunjukkan berita tentang kesuksesan bisnis waralaba. Tiba-tiba Hakim teringat tentang Ali dan mulai membandingkannya dengan Samir. He has always defied me. Never wanted to listen. Samir yang baru saja tiba mendengar itu dan memutuskan untuk pergi karena dia sudah muak dengan itu. Ketika dia sampai di rumah, Samir masuk ke kamar ayahnya dan memeriksa semua dokumen restoran. Dia kemudian menemukan foto dirinya, mendiang kakaknya Ali dan ayah mereka. Dia kemudian mengingat semua kenangan yang mereka bagi. Dia terharu dan naik ke atas untuk menemui ibunya. Melihat Samir, ibunya memintanya untuk memijat kakinya. Dia kemudian mengenang saat Samir dan Ali memijat kakinya ketika mereka masih kecil. Di tengah momen nostalgia tersebut, Samir mengangkat restoran ayahnya yang berada di ambang kebangkrutan dan menyarankan ibunya untuk menjual restoran tersebut kepada Tuan Amit. Tetapi ibunya menolak karena dia tidak ingin restoran tersebut diwaralabakan oleh Tuan Amit. Dia mengatakan kepada Samir bahwa ayahnya telah mengelola restoran tersebut dari nol, sehingga dia menentang jika pada akhirnya restoran tersebut harus dijual. Keesokan harinya, Hakim diperbolehkan pulang, tetapi dokter mengingatkannya untuk tidak bekerja terlalu keras agar penyakit jantungnya tidak kambuh karena dia belum pulih sepenuhnya. Suka atau tidak, untuk sementara waktu, Samir akan menggantikannya mengurus restoran. Saat makan siang, seorang pelanggan mengeluh dengan keras kepada Samir. Samir segera memberi teguran kepada koki. Tetapi bukannya meminta maaf untuk memperbaiki masakannya, koki tersebut mengabaikannya. Dan mereka mulai berdebat. Pertengkaran semakin memanas. Doing? Hey! What? Hey! Hey! Come back! Dan koki tersebut memutuskan untuk berhenti bekerja saat itu juga. Awalnya Samir mencoba menahannya, tetapi koki tersebut tidak peduli lagi dan bersikeras untuk pergi, dan Samir tidak bisa berbuat apa-apa. Samir yang masih marah segera kembali ke restoran dan meminta pelanggan untuk menunggu pesanan mereka sedikit lebih lama. Dia segera pergi ke dapur. Samir sangat stres dengan situasi saat ini. Namun, dia tidak menyerah dan terus mencoba membuat hidangan sesuai petunjuk buku resep. Tapi meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tetap gagal. Dia menyerah dan akhirnya memesan makanan secara online. Dan ketika dia mencari kartu kredit di dompetnya, dia menemukan kartu nama Akbar. Akbar sendiri adalah seorang sopir taksi yang ditemui Samir beberapa waktu lalu. Akbar yang tahu bahwa Samir adalah seorang koki dan asli India, segera mengatakan bahwa dia juga mantan koki dari India dan pernah menjadi koki andalan di sebuah restoran bintang 7 di Mumbai. Dia juga memberikan kartu nama yang hanya berisi nama lengkap dan meminta untuk menyimpannya. Dengan modal kartu nama yang hanya berisi nama lengkap Akbar, Samir segera meminta bantuan ketiga pamannya untuk mencari Akbar. Awalnya mereka enggan membantu karena merasa tidak mungkin menemukan sopir taksi hanya dengan nama lengkapnya. Tapi ketika Samir mengancam akan memperkejakan koki terakhir di restoran tersebut, mereka setuju untuk membantu Samir mencari Akbar. Untungnya mereka berhasil menemukan Akbar. Dan Akbar dengan cepat datang ke restoran Samir, di mana Samir segera membawanya ke dapur. Melihat peralatan dan gaya memasak Akbar, Samir mulai meragukan apakah Akbar benar-benar mantan koki. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan Akbar berkreasi dan memasak apapun yang dia inginkan.
Ketika Samir sedang bekerja di meja depan, sepasang suami istri yang hendak pulang mendekatinya dan memuji masakan restoran tersebut. Mereka bahkan berjanji untuk mempromosikan restoran tersebut kepada teman-teman mereka. Samir tersenyum mendengarnya. Tak lama kemudian, pelayan mendekatinya dan memintanya untuk berbelanja karena tidak ada yang bisa melakukan belanja. Dan Samir terpaksa berbelanja sesuai persediaan bahan. Dalam perjalanan pulang, Samir melihat Kari, mantan rekannya, dari kejauhan. Dan dia mencoba menghindarinya. Tetapi akhirnya dia tersandung sesuatu. Ketika Kari melihatnya terjatuh, dia segera mendekat dan menyapanya. Kari adalah seorang janda dengan 1 orang anak. Selain menjadi koki yang hebat, dia adalah wanita sederhana, mandiri, dan selalu baik kepada semua orang. Dia sangat baik bahkan ketika Samir sedang mengemasi barang-barangnya pada hari terakhir kerja. Dia menyemangati dan mendukung rencananya untuk pergi ke Paris setelah sekian lama tidak bertemu. Mereka saling bertanya tentang keadaan masing-masing. Samir memberitahunya bahwa dia tidak bisa melaksanakan rencananya pergi ke Perancis karena dia terpaksa mengurus restoran ayahnya. Mendengar itu, Kari memuji sikap Samir. Meskipun sedikit canggung, pertemuan kecil mereka memberikan kesan baik bagi keduanya. Sebelum mereka berpisah, Samir mengajaknya untuk hangout di akhir pekan, dan Kari menerima ajakannya. Setelah kembali ke restoran, Samir mulai melayani pelanggan dan menerima berbagai pujian yang membuatnya senang. Saat restoran tutup, Akbar hendak pergi ketika Samir menghentikannya. Melihat antusiasme para pelanggan, dia meminta Akbar untuk kembali membantu memasak. Dan Akbar segera menyuruhnya datang ke rumah untuk mendapatkan jawabannya. Keesokan harinya, Samir terbangun karena ayahnya memanggil namanya dan mengajak untuk sholat subuh bersama. Samir dan ibunya terkejut melihat Hakim tiba-tiba menjadi religius. Hakim mengabaikan kondisinya dan memaksa dirinya untuk berdiri untuk sholat. Tapi meskipun berusaha keras, dia belum sepenuhnya pulih sehingga sulit baginya hanya untuk berdiri. Malahan dia menjadi marah kepada Samir karena terus dimarahi. Samir memilih untuk pergi menemui Akbar. Ketika sampai di rumah Akbar, dia melihat semua dekorasi dan foto-foto di sana. Akbar bahkan menyiapkan hidangan khusus untuk sarapan pagi itu. Mereka kemudian sarapan sambil Akbar menceritakan pengalamannya. Dia juga bertanya kepada Samir tentang hidangan tersebut. Dan Samir secara rinci memuji setiap kelezatan masakan Akbar. Akbar kemudian memberitahukan secara setiap hidangan yang dia buat. Ketika Samir hendak memberitahukan rencananya untuk melanjutkan restoran, Akbar segera memotong dan menyuruhnya pergi ke restoran. Samir terkejut dan mereka segera pergi berbelanja untuk restoran tersebut. Ketika sampai di pasar, Akbar menjelaskan kepada Samir tentang setiap rempah yang akan mereka beli. Samir yang bingung memilih untuk tetap diam dan mengikuti kata-kata Akbar, kemudian segera menuju ke restoran. Sesampainya di restoran, mereka segera menyiapkan makanan di dapur. Akbar yang memasak tanpa mengukur, percaya bahwa saat memasak, kunci utamanya adalah pikiran, hati, dan perut, sehingga dia tidak perlu ukuran. Akbar meminta Samir untuk mencoba memasak, tetapi Samir menolak karena dia tidak tahu ukurannya. Akbar terus memaksa Samir untuk menggunakan perkiraannya. Suka atau tidak, Samir terpaksa membuat bumbu berdasarkan perkiraannya dan Akbar terus mengawasinya. Tak lama kemudian, Samir memeriksa pelanggan dan menemukan 2 pelanggan yang meneteskan air mata. Samir mendekati mereka dan bertanya apa yang membuat mereka menangis. Dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa rasa masakan tersebut mengingatkannya pada masakan neneknya, dan yang lainnya menangis karena terlalu pedas. It's so spicy. Malamnya, Samir ingin menelpon Kari untuk mengajaknya hangout. Tetapi setiap kali dia menelpon, ibunya terus mengganggunya. Ibunya memberikan daftar calon istrinya melalui celah di bawah pintu.
Keesokan paginya di restoran, Samir terkejut dengan musik India di restoran dan para pelayan yang mengenakan pakaian khas India. Ternyata ide itu berasal dari Akbar. Ketika Samir memeriksa dapur, dia terkejut melihat ayam-ayam berkeliaran dan ternyata itu ulah Akbar. Akbar menginginkan daging ayam segar dan menghentikan pengiriman daging biasa tanpa terlebih dahulu mengonfirmasikannya dengan Samir. Yang lebih parah, Akbar sengaja membuang buku resep karena merasa semua orang harus berimprovisasi saat memasak. Melihat semua ini, Samir marah karena merasa Akbar mulai mengambil alih kendali restorannya darinya. Namun, bukannya merasa bersalah, Akbar tetap memasak dan menyajikan sepiring makan siang kepada Samir di depan. Samir terkejut saat mencicipi makan siangnya sambil menikmati musik yang diputar. Seolah-olah dia ingatkan akan rumahnya di India. Tiba-tiba dia mendapatkan ide untuk restorannya. Siang itu Hakim menyuruh Samir datang untuk membahas sesuatu. Hakim mengomentari semua perubahan yang terjadi di restorannya. Ternyata koki yang telah dipecat oleh Samir mengeluh kepada Hakim dan memfitnah Samir. Hakim lebih mempercayai mantan koki tersebut dibandingkan kata-kata anaknya. Namun, karena tidak ingin memperdebatkan dengan Hakim semakin memanas, Samir memilih untuk kembali ke restoran. Saat tiba di restoran, Akbar mulai mengajarinya memasak, bukan hanya menggunakan resep. Tetapi Akbar mengajarinya untuk memasak dengan hati. Ketika Akbar bertanya apakah Samir pernah jatuh cinta, dia ragu-ragu. Akbar kemudian berbagi cerita tentang saat dia jatuh cinta dan menyanyikan lagu untuk istri tercintanya yang telah meninggal bersama dengan anak yang dilahirkannya. Mendengar cerita tersebut, Samir terbawa perasaan dan mulai bercerita tentang kematian saudaranya, Ali. Ketika kenangan itu kembali padanya, Samir tiba-tiba menyalahkan keadaan yang menimpanya saat ini. Dan Akbar menjadi pelampiasan kekecewaannya. Meskipun telah diumpat oleh Samir, Akbar tidak menanggapinya dengan serius dan terus bekerja. Tetapi beberapa saat kemudian, Samir kembali dan meminta maaf. Akbar segera menyuruhnya masuk dan memberinya nasihat. Malam itu, Samir menelepon Kari dan mengajaknya makan malam. Kari menerima tawaran tersebut dan menunggunya di depan restoran Hakim. Ketika Kari tiba, dia menawarkan makan malam kepada Samir di tempat pilihannya dan Samir menuruti. Kari mengajak Samir membeli makanan di pinggir jalan. Awalnya Samir merasa sedikit tidak nyaman karena merasa tempat tersebut tidak terlalu bersih. Tetapi setelah mencicipi makanannya, dia terkejut dengan rasa makanan yang ternyata sangat lezat. Mereka kemudian saling bercerita tentang hidangan paling berkesan dalam hidup mereka. Samir menceritakan kenangannya dengan saudaranya, dan Kari tampak bersimpati dengan ceritanya. Pagi harinya, Ibu Samir diam-diam pergi ke restoran untuk mencari Samir. Tetapi dia hanya bertemu dengan Akbar yang sedang memasak di dapur. Mengetahui bahwa dia adalah Ibu Samir, Akbar segera menyambutnya. Mereka saling mengenal dan ternyata mereka adalah saudara jauh. Akbar terus memasak sambil mendengarkan lagu cinta yang sangat romantis. Dan Akbar menceritakan kebiasaannya menyanyikan lagu ini untuk istri tercintanya kepada Ibu Samir. Mendengar cerita Akbar, Ibu Samir terbawa perasaan. Akbar kemudian meninggalkan pesan untuk Hakim, mengatakan bahwa dia bangga bekerja di bawah Samir yang sangat disiplin dan memiliki keterampilan manajemen yang luar biasa. Tidak lama setelah itu, Ibu Samir berpamitan untuk pulang. Di rumah, Hakim diam-diam merokok. Tetapi tidak lama setelah itu, istrinya pulang dan dia buru-buru mematikan rokoknya. Istrinya masih mencium bau asap rokok dan segera mulai memarahinya. Dia yang sebelumnya terbawa suasana di restoran sedikit kesal karena saat dia pulang, suasananya tidak seromantis seperti saat bersama Akbar. Hakim mencoba membujuknya, tetapi dia mengabaikannya. Dia sengaja membuat Hakim cemburu dengan berbicara tentang Akbar.
Tetapi Hakim tampaknya tidak peduli. Malam itu, Samir mengundang Kari untuk datang ke rumah Akbar. Ketika paman Samir sudah berkumpul di sana, Samir kemudian memperkenalkan Kari kepada mereka semua dan Akbar menyajikan berbagai hidangan lezat untuk makan malam mereka. Ketika mereka menikmati hidangan tersebut, Akbar menceritakan perjalanan kulinernya dan semua orang saling merespon. Setelah itu, mereka bermain musik dan menari bersama. Samir yang awalnya enggan bergabung dipaksa oleh Kari untuk ikut dan mereka menikmati malam bersama. Setelah makan malam di rumah Akbar, Samir mengajak Kari duduk di atap rumah sambil menikmati pemandangan malam. Dan Kari ternyata merasakan hal yang sama terhadapnya. Keesokan harinya, restoran sengaja ditutup. Samir memiliki ide untuk merenovasi dan mengubah tampilan restoran agar lebih menarik. Dan berkat bantuan Kari, renovasi berjalan lancar dan cepat. Sejak renovasi restoran, hubungan Samir dan Kari semakin dekat. Bahkan keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Saat itu, dia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kari. Suatu pagi, Samir membangunkan ayahnya dan mengajaknya untuk sholat bersama. Awalnya, Hakim terkejut melihat perubahan pada anaknya. Tetapi akhirnya mereka sholat bersama. Setelah sholat bersama, Samir membawa Hakim ke restoran dan menunjukkan hasil renovasi serta berharap Hakim menyukainya. Begitu Hakim masuk ke restoran, dia terkejut dan terharu. Hakim melihat semua foto yang ditempel di dinding. Tetapi bukannya senang, ternyata dia justru merasa usaha Samir sia-sia. Dia masih bersikeras ingin menjual restoran ini kepada Tuan Amit. Tetapi Samir terus mencoba meyakinkan bahwa restoran ini akan menjadi lebih baik. Hakim masih tidak yakin bahwa Samir bisa merawat restoran ini dan tetap bersikeras untuk menjualnya. Akhirnya Samir menyerah dengan niatnya dan dengan berat hati dia menutup restoran dan memberikan pesangon kepada masing-masing karyawannya. Samir merasa sangat sedih harus berpisah dengan Akbar. Hari-hari berlalu, Samir masih sedih. Tidak punya pilihan lain selain pergi ke restoran tempatnya bekerja sebelumnya dan melamar pekerjaan di sana. Terry yang mengetahui kedatangan Samir langsung memeluknya. Samir yang bingung kemudian ditunjukkan berita tentang restoran ayahnya yang dianugerahi sebagai restoran India terbaik di New York dan berhasil menjadi restoran bintang 3. What? Oh, the Times! You got 3 stars! Dan mengucapkan selamat. Mengetahui hal itu, Samir segera pergi ke rumah Akbar. Saat tiba di rumah Akbar, dia terkejut karena Akbar sedang mengepak barang-barangnya karena ingin mencari pekerjaan baru di luar kota. Mendengar hal itu, Samir langsung melarangnya pergi dan menunjukkan berita tentang pencapaian restorannya. Akbar sangat bersyukur dan senang dengan pencapaian tersebut. Tetapi ini tidak membuatnya berubah pikiran. Dia tetap akan pergi dan percaya bahwa Samir bisa memasak karena dia telah mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya. Samir mencoba membujuknya, tetapi Akbar telah mantap dengan keputusannya. Samir akhirnya pulang dengan tangan kosong. Tetapi sebelum pergi, Akbar memberinya sebuah cangkir untuk mencampur rempah-rempah. Samir! Sementara ibunya memberitahukan berita tentang pencapaian restorannya. Samir juga memberitahu Hakim, tetapi dia terlambat. Hakim sudah pergi menemui Tuan Amit. Samir menyuruh ibunya untuk memberitahu Hakim agar segera pergi ke restoran. Samir yang masih terengah-engah setelah kembali ke restorannya terkejut dengan kedatangan ratusan orang di depan restoran. Dan mereka semua menunggunya dan ingin segera mencicipi makanan restoran tersebut. Samir yang masih terkejut mulai masuk ke restoran dan duduk sejenak. Dan tidak lama kemudian dia berpikir untuk meminta bantuan dari 3 pamannya untuk membantunya berbelanja bahan-bahan.
Di pasar, Samir segera membeli semua kebutuhannya seperti yang telah diberitahukan oleh Akbar. Ketiga pamannya dengan antusias membantu membeli semua keperluan tersebut. Saat mereka tiba di restoran, Samir mengarahkan pamannya untuk pergi ke dapur. Dia segera menulis di papan menu spesial hari ini, "Percaya padaku," dan menempelkannya di kaca restoran, lalu buru-buru menuju dapur. Saat masuk ke dapur, Samir terkejut melihat Kari yang sudah siap membantunya memasak. Dia juga memberinya topi koki. Samir senang dan langsung memakainya. Sebelum memulai masak, Samir mengeluarkan cangkir yang diberikan oleh Akbar. Tetapi saat dia akan mulai mencampur rempah-rempah, dia tidak yakin apakah dia bisa melakukannya atau tidak dan memutuskan untuk mundur. Tetapi salah satu juru masaknya menghentikannya dan memaksanya untuk mencampur rempah-rempah tersebut. Meskipun dipaksa, lama-kelamaan Samir mulai menikmati prosesnya sambil menikmati musik di latar belakang. Awalnya, Kari ragu dengan campuran rempah-rempah tersebut, tetapi Samir yakin dan terus memasaknya. Semua orang mulai melakukan tugas masing-masing sesuai dengan arahan Samir, dan makanan mulai dimasak serta mulai disajikan kepada pelanggan. Di tengah-tengah memasak, Ibu Samir datang, tetapi Samir masih tidak ingin diganggu karena dia masih sibuk menyiapkan makanan untuk para pelanggan. Namun ketika ibunya mengatakan bahwa para pelanggan memanggilnya, suasana di dapur tiba-tiba menjadi tegang. Samir segera berhenti merasa cemas dan pergi ke depan untuk menemui para pelanggan. Namun tak disangka, semua pelanggan memuji masakannya yang ternyata sangat lezat. Samir tidak percaya dan sangat terharu. Tiba-tiba Hakim datang bersama Tuan Amit. Melihat tanggapan pelanggan terhadap hidangan tersebut, Hakim ingin bertemu Akbar dan mengucapkan terima kasih padanya. Samir berkata bahwa Akbar sudah pergi dan Hakim bingung siapa yang memasak semua makanan itu. Ketika Samir mengatakan bahwa dialah yang memasaknya, Hakim tidak percaya. Istrinya lalu pura-pura mengatakan bahwa Hakim ingin mencicipi masakan Samir dan Samir dengan senang hati menyajikan masakannya. Ketika mencicipinya, Hakim terkejut dan terharu dengan kelezatan masakan Samir. Sangat bangga dan memuji masakan Samir. Akhirnya, Hakim membatalkan rencananya untuk menjual restorannya dan memilih untuk mengembangkan bisnis restoran ini bersama Samir. Samir kemudian memperkenalkan Kari kepada orang tuanya sebagai asistennya. Saat mereka kembali ke dapur, Kari tampak sedikit kesal dan Samir bingung apa yang terjadi. Ketika suasana mulai menjadi romantis, semua orang di dapur melihat mereka dan Samir segera menyuruh mereka semua kembali bekerja. Akhirnya, Samir berhasil mengelola restoran ayahnya yang hampir bangkrut menjadi restoran terkenal di New York. Film berakhir guys. Gimana filmnya gengs? Keren kan? Dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe, nyalakan notifikasi dan like-nya. Terima kasih telah menonton. See you again. Bye.